Assalamualaikum semua. Hari ini kelompok 9 akan membahas mengenai pemantauan dan evaluasi program pembiayaan kesehatan BPJS. Anggota kelompok 9 terdiri dari Venia Utami, Nadia Nurgania, dan Sabrina Mumtazah. Pada video ini, kami akan membahas mengenai langkah monitoring, penilaian dan evaluasi, tipe dan metode evaluasi, hambatan monitoring dan evaluasi, kemudian akan membahas mengenai langkah evaluasi dari program kesehatan dan hubungan evaluasi dan indikator. Yang pertama adalah langkah-langkah monitoring, penilaian, dan evaluasi. Untuk langkah-langkah monitoring ini sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan apa yang harus dipantau. Kedua, bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Yang ketiga adalah menentukan orang yang akan melakukan pengumpulan data untuk monitoring dan seberapa sering akan dilakukan proses monitoring. Yang keempat, penentuan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk kegiatan monitoring. Dan yang kelima, merupakan pelaporan progres dari program secara berkala. Lalu, adapun tipe dan metode evaluasi program kesehatan. Yang pertama, pada evaluasi terdapat diagnosis evaluation, di mana diagnosis ini merupakan evaluasi diagnostik yang dilakukan pada saat identifikasi masalah. Dan yang kedua, ada formative evaluation, yang mana evaluasi ini dilakukan pada saat program promosi kesehatan sedang berlangsung dan dilakukan untuk melihat efektivitas program yang dilakukan. Dan yang ketiga, ada summative evaluation, yang dimana evaluasi ini dilakukan di akhir program untuk melihat apakah program yang dilakukan masih bisa dilanjutkan atau harus dimodifikasi atau bahkan harus dihentikan. Dan untuk evaluasi program kesehatan terdapat 3 bagian, yaitu evaluasi proses atau process evaluation, di mana evaluasi ini dilakukan saat program atau kegiatan sedang dilakukan dan juga paling sering digunakan karena mudah dan murah. Yang kedua, ada evaluasi dampak atau impact evaluation, di mana evaluasi ini dilakukan saat program atau kegiatan sedang dilakukan, dan evaluasi ini jarang digunakan karena lebih sulit dan mahal. Yang ketiga, ada evaluasi hasil atau outcome evaluation, di mana evaluasi ini dilakukan di akhir program atau kegiatan, dan evaluasi ini paling bermanfaat, namun jarang digunakan karena sangat sulit dan mahal. Selanjutnya ada hambatan monitoring dan evaluasi. Hambatan monitoring dan evaluasi yang pertama yaitu tidak melibatkan stakeholder dalam proses monitoring dan evaluasi. Pemilihan metode yang kurang tepat pada pengumpulan data, seperti lebih memilih menggunakan kuantitatif dibandingkan kualitatif yang lebih cocok untuk desain monitoring dan evaluasi suatu program kesehatan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat hambatan yaitu dalam mengumpulkan data, menyimpan dan menggunakan informasi untuk beberapa level assessment. Selanjutnya itu desain monef yang tidak tepat. Dalam hal ini desain monitoring dan evaluasi yang tidak direncanakan dengan baik akan mengganggu proses monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada langkah evaluasi program menurut CDC. Menurut CDC, langkah evaluasi program kesehatan tersebut dibagi menjadi 6 tahapan, yaitu yang pertama, pelibatan stakeholder terkait program kesehatan, yang kedua, deskripsi dari program, yang ketiga, fokus pada desain evaluasi, yang keempat, pengumpulan data yang akurat, kelima, penarikan kesimpulan berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan pada saat proses monitoring. Selanjutnya yang keenam, pemanfaatan dan penyebaran hasil evaluasi sehingga program kesehatan yang sedang dilakukan evaluasi dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dari program yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Selanjutnya adalah hubungan evaluasi dan indikator.
Indikator dapat dikatakan juga sebagai salah satu perangkat dari monitoring dan evaluasi oleh suatu program. Hal ini disebabkan untuk mengukur tingkat perkembangan dan pencapaian hasil, output, dan dampak dari suatu program terhadap tujuan yang ditetapkan, perlu adanya indikator-indikator yang relevan dan terukur. Nah, maka dari itu, pada umumnya dalam hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup pencapaian indikator kinerja program. Untuk mencapai hasil evaluasi yang baik, indikator perlu ditetapkan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kaidah SMART dan pengklasifikasian indikator. Indikator dengan kaidah SMART artinya indikator tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Sementara, pengklasifikasian indikator dapat terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, indikator kinerja input. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran, SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan program. Contoh dari indikator kinerja input seperti jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga yang terlibat, ataupun peralatan yang digunakan. Yang kedua adalah indikator kinerja output. Dengan membandingkan keluaran, dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana atau belum. Oleh karena itu, indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat instansi dari pembuat suatu program. Yang ketiga, indikator kinerja outcome. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Dan yang terakhir, indikator kinerja dampak. Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil program. Seperti halnya indikator outcome, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang. Berikut referensi yang kami gunakan untuk pembuatan video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like videonya ya.